Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati, Bapak Amsori selaku dosen kewarganegaraan dan yang saya cintai dan saya banggakan teman-teman kelas H, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat mengerjakan proyek warga negara dengan tepat waktu. Sholawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan besar kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa perubahan dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya Fauziah Nur Hasanah Trijaya dengan NIM B100210371 untuk mempresentasikan proyek warga negara saya yang memiliki topik yaitu polemik Masjid Agung Karanganyar, molor, protes vendor hingga OTT KPK. Pada topik yang saya ambil, memuat 3 permasalahan. Yang pertama yaitu protes vendor. Sejumlah vendor yang digandeng PT MAM Energindo untuk mengerjakan pembangunan Masjid Agung Karanganyar mengaku belum dibayar. Para vendor tersebut mengerjakan berbagai pekerjaan seperti pemasangan payung, pengerukan, pemasangan atap, dan lain sebagainya. Jumlah tunggakan yang seharusnya sudah cair adalah 4,5 miliar rupiah. Pihak vendor mengaku sudah berulang kali menagihnya, tetapi PT MAM Energindo tetap tidak menepati janji mereka. Menurut kompas.com, vendor yang protes sebanyak 20 vendor. Yang kedua ada masalah korupsi, yaitu Direktur PT MAM Energindo atau Ali Amril ditangkap KPK atas dugaan suap proyek di Kota Bekasi pada Rabu, tanggal 5 bulan Januari 2022. Ia ditangkap dalam operasi tangkap tangan atau OTT KPK bersama Wali Kota Bekasi yaitu Rahmat Effendi dan belasan orang lainnya, seperti yang dikutip dari beritanasional.id. Yang ketiga ada molor. Proyek pembangunan Masjid Agung Karanganyar tidak berjalan sesuai dengan harapan. Sejatinya, proyek ini harusnya selesai pada 17 Desember 2021, namun hingga Januari 2022 pembangunan masjid yang menelan anggaran lebih dari 86 miliar ini tidak kunjung selesai. Lantas, apa sih relevansi kasus tersebut dengan mata kuliah kewarganegaraan? Relevansi topik tersebut dengan mata kuliah kewarganegaraan ialah seperti materi yang dijelaskan pada pertemuan ke-12 dan ke-13 mengenai pendidikan anti korupsi, di mana korupsi sendiri sangat tidak sesuai dengan nilai sila kelima Pancasila. Selanjutnya, relevansi kasus dengan program studi yang saya ambil. Relevansi topik tersebut dengan program studi yang saya ambil atau manajemen ialah di mana tindakan korupsi sangat berdampak pada bidang ekonomi. Dampak korupsi untuk negara antara lain menurunnya pendapatan negara dari pajak, penurunan produktivitas, menambah utang negara, menurunnya pertumbuhan ekonomi dan investasi, dan lain sebagainya. Sedangkan pada kasus yang saya analisis, korupsi memberikan dampak di bidang ekonomi yaitu kerugian oleh beberapa pihak seperti 20 vendor yang digandeng oleh PT MAM Energindo yang mengaku belum dibayar. Selain itu, kerugian juga dirasakan oleh pelaksana proyek yang dikenakan denda per hari 1/1000 dikalikan nilai kontrak sebesar 96 miliar rupiah. Lantas, bagaimana cara penanggulangan korupsi? Korupsi dapat diselesaikan dengan atau dapat dicegah dengan 3 cara. Yang pertama dengan cara preventif, yang kedua ada detektif, dan yang ketiga ada represif. Upaya pencegahan korupsi yang pertama yaitu preventif.
Pencegahan preventif yaitu pencegahan korupsi yang diarahkan untuk meminimalisasi penyebab dan peluang seseorang melakukan tindak korupsi. Yang kedua ada detektif, yaitu usaha yang diarahkan untuk mendeteksi terjadinya kasus-kasus korupsi dengan cepat, tepat, dan biaya yang murah, sehingga dapat segera ditindaklanjuti. Yang ketiga yaitu represif, yaitu usaha yang diarahkan agar setiap perbuatan korupsi yang telah diidentifikasi dapat diproses dengan cepat, tepat, dan dengan biaya yang murah, sehingga para pelakunya dapat segera diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada mata kuliah kewarganegaraan, khususnya pertemuan ke-12 dan pertemuan 13, kita mendapatkan pendidikan anti korupsi. Nah, itu termasuk dengan upaya pencegahan korupsi bagian preventif. Di situ mahasiswa diajarkan untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai anti korupsi, sehingga diharapkan ke depannya di dunia kerja nanti mahasiswa-mahasiswa dapat menerapkan nilai-nilai anti korupsi tersebut dan akhirnya terjadilah Indonesia tanpa korupsi. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.